Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Samia. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman nomor 5 yaitu program modul 25 Pecar. Apakah satu bilangan itu bisa habis dibagi 25 atau tidak? Sebuah bilangan sih, sebuah karakter ya. Jadi program ini digunakan untuk menentukan apakah digit-digit dari suatu bilangan yang dimasukkan dapat disusun menjadi bilangan yang habis dibagi 25. Program membaca input dalam bentuk karakter, kan di sini pakai char. Kemudian menghitung jumlah kemunculan digit tertentu yaitu 0, 2, 5, dan 7. Setelah itu, program akan memeriksa apakah kombinasi digit tersebut memenuhi syarat untuk membentuk bilangan yang habis dibagi 25, yaitu memiliki dua digit terakhir 00, 25, 50, dan atau 75. Jika memenuhi, program akan menampilkan ya. Jika tidak, maka tidak. Mulai, deklarasikan array input bertipe karakter. Deklarasikan variabel n, deklarasikan variabel ada 0, ada 2, ada 5, ada 7 dengan nilai awal 0, diinisiasi dengan 0 nilai awalnya. Terus di sini ada input angka, terus hitung panjang inputnya dari variabel input. Lakukan perulangan dari i sama 0 sampai n ke 1. Jika input i 0 maka 0 bertambah, begitu juga sampai j. Periksa juga kondisi, jika ada 0 lebih dari 2 atau ada 2 lebih dari 1, ada 5 lebih dari 1 atau lebih dari itulah. Jika salah satu terpenuhi cetak iya, jika tidak cetak tidak. Terus di sini ada flowchartnya. Di sini flowchartnya ada bentuk file untuk memulai dan mengakhiri program. Terus ada bentuk persegi panjang itu untuk proses. Di sini ada 0, ada 2, ada 5, ada 7-nya. Inisiasi di awal dengan inisiasi dengan angka 0. Terus kita disuruh input angka-angkanya, tapi di sini dia dibaca dalam bentuk karakter ya, bukan bentuk kata. Terus diproses lagi untuk hitung jumlah karakternya ada berapa, jumlah hurufnya, jumlah karakternya. Oh, yo, di sini lupa memberikan ini ya, true false. Oke, di sini tadi udah sampai proses ngitung jumlah huruf strlen tadi. Terus di sini udah aku tambah true false-nya biar nggak keliru. Dia sampai dengan 0 to n. Kalau misalkan memenuhi atau true, dia bakalan cek apakah input yang pertama i I-nya tadi tuh kan udah diisi nih sama masih I-nya diinisiasi dulu tadi sama 0. Berarti ke kamar array ke satu. Ini pakai array atau enggak sih? Iya ya. Kamar array ke satu satu ya. Kan array itu jumlah dari 0 1 2 3 4 5 gitu. Dicek nih apakah sama dengan 0, apakah angka itu 0. Kalau iya ada 0 itu di plus plus. Kalau tidak cek lagi, cek 2 apakah 2 itu ada. Kalau iya berarti ada duanya yang plus plus. Kalau 5 yang ada berarti ada limanya yang plus plus. Kalau 7-nya yang ada berarti 7-nya yang plus plus. Semuanya ke i plus plus barulah ke i plus 1-nya yang ulang lagi. Sampai dia tuh false. Untuk menampilkan hasil dari inputnya tadi. Nah di sini tuh cek lagi pernyataan kondisi.
Berdasarkan kondisi bentuk bola ketupat, untuk perulangan loop itu berbentuk persegi 6. Dan belajar kenjang itu untuk input output. Terus cek apakah ada 0 itu lebih besar dari sama dengan 2 dan or atau ada 2 lebih besar dari satu dan ada 5 lebih besar dari satu. Nah, kalau memenuhi kondisi ini, dia berarti habis dibagi 25. Kalau cetak ya, ya. Kalau false, dia tidak habis dibagi 25, terus N. Terus selanjutnya coba ke programnya. Nah, di sini ada input iostream itu untuk memanggil fungsi-fungsi iostream seperti cout dan cin. Terus ada input string itu tuh biar kita bisa pakai fungsi strlen tadi untuk menghitung berapa jumlah angkanya tadi. Terus using namespace as tadi biar nggak perlu lagi nulis as tadi tiap awal cout cin. Terus in main fungsi utama semua program, terus ada kurung perawal itu untuk mengakhiri dan mengawali program. Terus di sini ada variable char, variable input dengan kamar 100 bertipe char, berarti karakter ya. Terus integer n, terus ada 0 di inisiasinya 0, ada 2 di inisiasinya 0, ada 5 di sini 0, ada 7 di sini 0. Terus si out masukkan angka. Nah, saat kita menginput angka, dia bakalan masuk ke variable input. Nah, variabel input ini kita cek nih, kita lihat. Kita jadiin N dengan cara memakai fungsi strlen itu untuk menghitung berapa jumlah dari hurufnya atau karakternya. Di sini cek nih, I sama dengan 0 sama I kurang dari N, maka dia I++. Terus ada pernyataan kondisi di mana kalau input I-nya sama dengan 0, ya, kamar ini tulisnya 0, maka 0-nya plus-plus. Kalau isinya 2, 2-nya yang plus-plus. Kalau isinya 5, 5-nya yang plus-plus. Kalau isinya 7, berarti 7-nya yang plus-plus. Dia habis itu langsung nampilin si out hasil. Dimana di sini kita cek kondisi dulu apakah ada 0 itu lebih dari 2 sama dengan 2 atau ada 2 lebih dari sama dengan 1 dan ada 5 lebih dari sama dengan 1 atau ada 5 lebih dari sama dengan satu dan ada 0 lebih dari sama dengan satu atau ada 7 lebih dari sama dengan satu dan ada 5 lebih dari sama dengan satu. Kalau terpenuhi kondisi ini, dia cetak ya. Kalau tidak, dia cetak tidak. Nah, tapi yang di itu tadi, eh, kita bukan cetak iya sama tidak ya, tapi habis dibagi 5 sama tidak habis dibagi 5. Tinggal diubah saja sesuai kondisi atau keinginan. Di sini aku habis bagi 25 tidak habis dibagi 25. Nah, coba kita run. Masukkan angka, dia bakalan simpan ke variabel karakter kan. Jadi dia tuh bukan ngebaca karakter, tapi ngebaca angkanya. Nah, saya kan bisa masukin dua. Contoh aku tadi 2502. Tuh, hasilnya tuh habis dibagi 25. Kenapa bisa habis dibagi 25? Ayo. Nah, ini kan tadi berapa nih? Tadi kan 502, berarti inputnya itu 502. Dia ngebaca 5, 0 sama 2, bukan 502, karena char. Terus dia masuk ke strlen.
ada berapa nih? Ada tiga kan? Ada tiga karakter. Berarti N-nya tuh tiga. I sama dengan nol nih. Nah, selama I, apakah I kurang dari tiga? Ya, I plus plus, cek kondisi. Ini tadi nol kan, berarti kamar ke nol. Kamar ke nol tuh lima. Apakah lima itu nol? Tidak, tidak berarti. Cek kondisi selanjutnya. Apakah lima itu dua? Tidak. Nah, cek lagi. Apakah 5 itu 5? Ya, nah berarti ada limanya yang plus plus. Berarti ada limanya satu, satu. Terus perulangan lagi. Ini dari satu. Apakah I kurang dari tiga? Apakah satu kurang dari tiga? Iya. Lihat nih yang kamar ke satunya. Tuh. Iya. Nol. Ada nol. Input I. Apakah input I itu nol? Kamar ke satunya nol? Iya. Berarti ada nol ke satu. Berarti ada lima satu. Ada nol satu. Cek lagi nih. Di plus plus lagi dua, apakah dua itu kurang dari sama dengan kurang dari tiga? Iya. Nah, ceklah kamar keduanya. Kan kamar di arah itu dimulai dari nol, satu, dua, tiga. Kalau misalkan kita input tiga, berarti kamarnya itu ada nol, satu, dua, gitu kan. Nah, terus cek lagi nih dua tuh, apakah ada nol? Apakah input I itu nol isinya? Tidak. Cek lagi apakah isinya dua? Ya, berarti duanya ada plus dua. Barulah dia ke si or hasil nih. Apakah ada nolnya lebih dari sama dengan dua? Tidak kan, ada nol tadi cuma satu. Iya kan, lebih dari sama dengan dua. Apakah ada nolnya lebih dari sama dengan dua? Tidak. Atau ada duanya lebih dari sama dengan satu? Ya. Dan ada limanya lebih dari sama dengan satu? Ya. Berarti kondisi ini terpenuhi nih. Kondisi yang ini nih yang terpenuhi. Ini tuh terpenuhi. Ini terpenuhi semua nih. Dari sini enter. Dari ada dua sampai di sini terpenuhi. Ada tujuh, ada limanya nggak ada kan tadi ada tujuh. Nah, berarti kalau kondisi salah satu kondisi di sini terpenuhi, berarti dia habis dibagi lima. Habis dibagi dua lima, makanya hasilnya habis dibagi dua lima, gitu. Nah, sekarang jelasin. Oh, ini masih si tidak. Jelasin sedokotnya. Dimana di sini ada var input, array, tipe char, terus var ni integer, terus ada nol, ada dua, ada tiga, lima, ada tujuh, integer juga, terus ada begin. Begin ini sama dengan kurung kurawal kalau di program C++. Terus ada nol diinisiasi dengan nol, ada nol, ada dua, ada tiga, ada lima, ada tujuh diinisiasi dengan nol. Berarti sama dengan C out untuk memasukin angka, dan berarti itu sama dengan C in. Nah, di sini ada perulangan. Selama for i itu di sini 0 to n2 begin. Di sini ada n2 tadi tuh dari input. Nah, ini ulang. Dari variabel input tadi kita ubah ke n dengan cara kita ubah kita cari berapa karakternya, ada berapa. Terus perulangan ini tuh untuk mengecek satu-satu apakah dia memiliki karakter 0, 2, 5 sama 7. Kalau memiliki 0, nolnya yang plus satu, kalau memiliki 2, duanya yang plus satu, kalau memiliki 5, limanya yang plus satu, kalau 7, tujuhnya yang plus satu. Nah, write hasil. Ada pernyataan kondisi lagi, di mana kalau misalkan
salah satu kondisi ini terpenuhi, yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini, dia bakalan ngecetak iya. Kalau tidak, dia bakalan ngecetak tidak. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.